Selamat Sabat bagi saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, teman-teman, dan adik-adik di Jemaat Ciracas yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini saya berterima kasih untuk kesempatan bersaksi yang diberikan. Pada saat ini saya akan memberikan kisah nyata bagaimana saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus dari bencana banjir bandang di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang baru-baru ini terjadi. Jadi terima kasih untuk kesempatannya. Masuk kepada cerita. Jadi pada tanggal 2 April, tepatnya hari Jumat minggu lalu, saya sempat bertanya-tanya, kenapa hujan selalu turun? Kenapa hujan tidak ada berhentinya? Sedangkan saya sedang praktek bersama teman-teman saya sampai saya pulang hari Jumat itu pada pukul 8 malam, dan itu juga hujan-hujanan. Jadi saya terheran-heran di situ, hujan yang tidak biasa. Lalu kemudian pada hari Jumat saya tidur, saya berharap besoknya bisa ke gereja untuk bersabat bersama-sama. Tetapi pada tanggal 3 April, pada hari Sabtunya, kemudian hujan semakin deras. Dari malam memang hujan tidak berhenti. Dari sampai saya tidur pun saya bangun, dan hari Sabat pun sama halnya, bahwa hujan tidak berhenti-berhenti. Wah, saya bingung. Saya tidak bisa pergi ke gereja begitu. Akhirnya saya memutuskan untuk membuka laptop dan Hope Channel. Saya bergabung di Hope Channel di YouTube. Lalu pada hari Sabat saya tidak ke gereja karena hujan yang tidak ada henti-hentinya. Kemudian saya berharap lagi, mungkin ini hanya hujan biasa yang lanjutan dari bulan-bulan Desember yang lalu mungkin. Tak lama kemudian, hujan tidak berhenti-berhenti. Saya makin bingung. Besok bagaimana? Lusa bagaimana? Kami praktek juga. Untungnya sudah ditutup hanya 2 minggu saja, jadi kami praktek sudah selesai di desa tersebut. Lalu setelah hari Sabat, sudahlah, jangan pikirkan itu. Saya bergereja dulu, dengar firman Tuhan dengan baik, lalu ini urusan nanti gitu. Setelah lama kemudian, setelah selesai begereja juga saya pikir, hujan memang tidak ada berhenti-berhentinya, dan matahari memang tidak terlihat mulai dari hari Jumat itu. Hari semakin gelap, mulai dari jam setelah Sabat selesai bergereja, makan siang, ya seperti biasa di rumah saja, melihat handphone, melihat laptop. Pada saat itu jaringan juga masih baik-baik, hanya hujan saja yang lebat dan tidak berhenti sama sekali. Hari Sabat itu pun mulai sampai saya tidur kembali di malam hari juga bersama saudara-saudara di rumah. Hal itu terjadi terus sampai kami bingung, bagaimana ini mau jemur pakaian, mau jemur apa segala macam. Kami tidak bisa karena matahari memang tidak terlihat selama 2 hari, dari hari Jumat sampai Sabtu. Kemudian hanya hujan saja. Lalu di hari Minggu tanggal 4, di situ merupakan puncak 4 April, di mana benar-benar tidak terduga, matahari tidak bermunculan sama sekali. Pagi pun menjadi gelap sekali. Semakin khawatir. Saya sudah tidak keluar rumah setelah dari hari Jumat itu pokoknya. Selama hari Sabat, Minggu juga tidak. Dari pagi pun saya hanya di rumah, di kamar, bolak-balik ke toilet, ke kamar, ke depan tempat TV. Di situ, ini hari Minggu. Di situ posisinya saya punya teman-teman juga. Teman-teman lagi suasana mereka ada Paskah. Mereka, teman-teman saya juga ada yang tidak pergi ke gereja karena hujan yang sangat lebat. Akhirnya mereka semua di rumah. Dan pada hari Minggu sekitar pukul sore-sore sudah mulai makin gelap, dan daun-daun pohon-pohon bunyi menghantam sana sini, seperti ada bunyi-bunyi
tsunami begitu yang mau datang. Begitu mungkin ya. Wah, di sini semua mulai panik. Sedangkan posisi saya di sini hari Minggu itu orang tua Besa yang biasa saya panggil Besa itu belum datang. Dia habis dari Ponain atau dari kampung. Itu sekitar 1,5 jam dari kota menuju kampung. Jadi orang tua saya yang di sini ini, Besa saya ini belum datang begitu. Saya makin panik karena di rumah kami hanya bertiga saja. Ada 2 laki-laki dan dua-duanya juga masih sekolah, masih kuliah gitu. Kami semua mulai panik. Wah, apa kalau Besa tidak datang berarti kita nanti bagaimana mengatasi, misalnya kita sudah mikir-mikir nanti banjir gimana, rumah gimana kalau misalnya seng-seng ada yang terbuka. Kami mulai panik bertiga, tetapi kami punya kepercayaan pada Tuhan, tidak pernah berhenti, bahwa Tuhan pasti akan melindungi rumah kami walaupun hanya sesederhana itu. Mungkin nanti akan ditampilkan rumah di gambar. Lalu setelah hari Minggu ini, hari Minggu terus berlalu, sudah mulai malam, dan ternyata Besa kami datang dari kampung menuju Kupang. Mereka datang dengan basah kuyup, pokoknya dari atas sampai bawah, sampai jas hujan pakai pun jas hujan lewat basahnya. Wah, kami semua makin panik karena hujan memang tidak berhentinya, selalu datang, hingga kami selalu was-was lah rumah kami ini akan seperti apa jika hujan tidak surut. Dan setelah Besa kami datang, kami mulai, ayo, Besa saya yang laki-laki bilang, ayo semua rapihin karena ini hujan mungkin akan ada badai gitu. Wah, saya mulai panik. Ini apa? Saya belum pernah mengalami sebelumnya. Ini ada apa? Saya juga tidak tahu. Pokoknya disuruh rapi-rapi. Oke, saya rapi-rapi. Kamar sudah saya bersihkan, pakaian-pakaian sudah saya rapi-rapikan. Lalu ayo rapikan lagi, apa lagi yang perlu gitu kan. Oke, saya rapikan dokumen semua, saya rapikan di dalam satu tempat, masih di dalam lemari tapinya. Oke, kita sudah rapi-rapi, hujan mulai makin besar. Itu sekitar pukul 8 malam, 9 malam sampai satu jam, dimana Bapak Fred Noti atau om saya menelpon saya gitu kan, karena saya juga kondisinya baru pulang dari Jakarta karena ada praktek baru 1 minggu lah. Jadi kabar gimana, katanya Kupang hujan begini-begini. Ya, pokoknya saat ditelepon itu pun hujan semakin deras. Angin menghantam pintu rumah kami itu, pang. Kami kasih tahu di situ kondisinya. Dan setelah berbicara sampai pukul 10, setengah 11 malam dengan om saya, wah, oke, kami memutuskan untuk tidur. Tidak boleh berpikiran bahwa bencana-bencana yang negatif, hal-hal negatif itu akan datang gitu. Oke, kami tidur. Setelah kami tidur, tidak ada sampai setengah jam, 15-20 menit kemudian semuanya serentak bangun dari kamar kami masing-masing. Kami bilang, wah, Besa bilang begini, semua bangun karena banjirnya sudah masuk ke pintu itu sedikit demi sedikit. Ya, semua bangun, semua pokoknya ikut membantu untuk memperas air dan mengeluarkannya lagi ke luar ruangan. Wah, hari itu hari Minggu memang betul-betul puncaknya. Dari mulai jam 12 malam itu mulai angin yang kencang menerobos semua rumah hingga pada pagi. Wah, pokoknya pada hari Minggu
tanggal 4 itu kami mulai terjaga-jaga, dan hari itu kami tidak ada yang tidur. Semuanya bangun, semua orang tetangga juga bangun. Ada tetangga yang kami lihat sampai berdiri di atas, sampai dia menahan dia punya seng rumahnya agar tidak tertindis. Dan ada juga tetangga yang menahan itu agar ada dia punya mobil untuk tidak terkena akan seng yang dia punya itu. Tapi pada malam itu, malam hari Minggu, subuh jam 2, mulailah goyang atap di belakang kami, seng-seng kami. Wah, saya mulai panggil Besa, ini ada seng yang goyang-goyang. Ambil tindakan untuk dia mengikat seng itu. Akhirnya pokoknya dia ikat, dan akhirnya seng itu terikat kuat, dan kami mulai bernyanyi-nyanyi. Wah, sampai sekitar 12 lagu Sion ada kali. Pokoknya kami berjaga terus satu malam itu. Bayangkan saudara, tidak tidur satu harian. Wah, luar biasa berkat Tuhan. Kami akhirnya sudah mulai pukul 5 subuh, kami berharap terang itu muncul, dan terang itu memang tidak muncul. Tetapi kondisi angin badai itu, angin badai La-Nina dan juga badai Seroja itu mulai perlahan hilang gitu. Jadi rumah kami yang saya tempati, puji Tuhan tidak terkena apa-apa. Di pagi hari juga kami masih berjaga sampai pagi, dan kami sekalian renungan pagi. Jadi kami renungan pagi, dan kami bertelut juga, berdoa. Pokoknya pada malam itu kami berjaga. Saya ingat betul bahwa setiap badai itu bergoyang pak-pak dari dalam rumah. Kami melihat semakin badai itu keras bunyinya, kami semakin kuat untuk bernyanyi, suaranya semakin lantang gitu. Padahal kami dalam hati panik, tetapi kami percaya Tuhan itu punya kuasa yang besar. Dan pada hari itu, Minggu pun sudah lewat, dan masuklah pada hari Senin. Dan Senin pagi pukul 7 dan 8 itu mulai hilang badai itu, dan juga banjir di mana-mana itu juga mulai mereda. Tetapi belum seluruhnya mereda, karena memang banyak pohon-pohon yang tumbang, listrik juga putus, sehingga banyak perbaikan yang harus dibenahi. Dan saya bersyukur rumah yang saya tempati, rumah yang hanya sekecil, ya mungkin bisa layak untuk tidur, mandi, makan, itu tidak roboh sama sekali. Sedangkan tetangga-tetangga saya yang mewah, megah, mungkin lebih dari gubuk yang atau tempat rumah yang saya tinggali ini, mereka hancur begitu, seng-seng terlepas. Saya bersyukur sekali karena ini merupakan kesaksian nyata yang hidup yang saya alami. Baru sekali ini saya mengalami hal ini, dan ini merupakan kesaksian yang benar-benar memang Tuhan melindungi kita ketika kita boleh berserah kepadanya. Jadi ini mungkin kesaksian yang dapat saya berikan, dan beberapa video yang mengingatkan bahwa kota ini masih butuh beberapa perbaikan. Jadi mohon doanya untuk kami yang di Pulau Nusa Tenggara Timur ini, masih dalam beberapa perbaikan jaringan listrik khususnya, karena sudah 4 hari listrik belum menyala. Tetapi puji Tuhan tadi pagi sudah sempat menyala, dan mungkin akan menyala untuk hari-hari kedepannya. Jadi saya juga mau ucapkan terima kasih banyak teman-teman saya yang juga menanyakan kabar saya. Saya pikir mereka hanya tidak mengetahui hal ini, begitu ada terjadi bencana alam di NTT. Tapi saya berterima kasih kepada teman-teman saya yang memang harus saya sebutkan, seperti Joy Sagala,
ada Ellen Cijabat, ada Jion Sagala, Dwight Hutagalung. Terima kasih untuk yang memang sudah berteman dari gereja ya. Memang itu merupakan persahabatan yang sejati. Mereka boleh mengingatkan saya, mereka boleh memberikan sedikit simpati. Itu adalah lebih dari cukup menurut saya. Terima kasih yang diberikan. Kiranya ini dapat mengingatkan iman percaya kita bahwa kalau kita berserah pada Tuhan, yang pasti akan terjadi. Seperti Mazmur 55 ayat 22 mengatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, engkau akan dipeliharakan. Itulah kesaksian dari saya, kiranya dapat menguatkan iman percaya kita masing-masing untuk lebih dekat kepada Tuhan. Selamat sahabat semuanya.